Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan dari kelas TI 35. Di video kali ini saya akan melanjutkan tentang cleansing data. Yang sebelumnya di cleansing data 1 saya sudah mengubah beberapa datanya. Nah, kemudian saya akan melanjutkan untuk mengubah beberapa data kembali di cleansing 2. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan membuat pivot table sesuai dengan soal yang sudah disiapkan. Dan langsung saja untuk ke cleansing data 2. Di sini masih ada data yang masih rancu di bagian tanggal pembeliannya, karena di bagian tanggal ini masih ada data yang belum sesuai format. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita copy dulu dalam bentuk teks, kemudian kita masukkan formatnya. Sesuai dengan format date pada perangkat kita. Kemudian di paste spesial. Setelah itu dipisah lagi, kemudian digabung untuk menggabung data tanggalnya agar sesuai dengan yang ini, karena kan di data tanggal pembelian yang ini itu formatnya berbeda-beda. Nah, sini saya akan mencoba untuk menggabungnya. Kita blok, kemudian masuk ke data, kemudian text to column, di next. Di sini kita masukkan garis datar untuk pemisahnya. Oke. Nah, kemudian kita ubah formatnya ke general. Nah, maka di sini sudah terpisah. Nah, setelah terpisah begini, berarti sudah bisa digabung lagi. Kemudian dipindahkan ke sini dengan cara kita format ulang bentuknya ke bentuk date. Nah, di sini di keterangannya urutannya itu ada tahun dulu, kemudian bulan, kemudian harinya. Kita masukkan sesuai format.
Kemudian kita ubah yang tampil itu harinya duluan. Kemudian jangan lupa di paste spesial supaya ketika hapus sumbernya yang dari sini, maka yang ini tidak ikut berubah. Nah, kemudian ini bisa dihapus. Nah, untuk tanggal pembeliannya ini sudah fix. Kembali ke format aslinya, yaitu format date. Nah, kemudian di sini di salesnya saya akan mencoba menampilkan nama salesnya berdasarkan kode, berdasarkan 3 digit kode yang sudah tersedia di sini. Nah, di tabel salesnya ini sudah terdapat nama salesnya, ada nama depan dan nama belakangnya. Tapi yang kita copy itu cuma nama depannya saja, berdasarkan kodenya. Oke. Pertama kita ambil kodenya dulu menggunakan write. Kemudian kita masukkan asalnya, kemudian karena kodenya ada 3 digit, maka kita masukkan angka 3 di sini. Maka sudah muncul. Kemudian jangan lupa di paste spesial. Nah, di sini muncul peringatan karena bentuk format dari 3 digit kode ini masih dalam bentuk teks. Nah, seharusnya bentuknya itu number, jadi kita ubah lagi ke bentuk number. Nah, jangan lupa di paste spesial lagi supaya ketika sumber datanya itu dihapus, hasilnya itu tidak ikut hilang atau error. Ini bisa dihapus. Nah, untuk mengambil nama salesnya berdasarkan kodenya, kita gunakan formula yang ini. Kemudian kita look kodenya, kemudian masuk ke tabelnya. Kita blok. Data yang ada di tabel salesnya. Kemudian jangan lupa diabsolutkan.
Nah, kemudian di sini kita masukkan posisi kolom yang akan diambil. Itu berada di kolom kedua. Oh, sorry. Kita ulangi. Nah, maka nama salesnya sudah muncul. Kemudian sisa ditarik. Kemudian jangan lupa di paste spesial lagi. Kemudian ini bisa kita hapus. Proses perbaikan datanya sudah selesai. Kemudian kita akan membuat pivot table-nya. Di sini di soalnya ini sudah terdapat beberapa permintaan. Pertama kita blok dulu datanya. Di soalnya untuk yang pertama itu kita harus menampilkan laporan penjualan ke customer per tahun. Tapi yang ditampilkan di sini adalah total harganya. Jadi langsung saja. Kita masukkan tanda di sini. Kemudian customer-nya di sini.
Selanjutnya total pembeliannya di bagian value-nya. Lanjut yang kedua, yang kedua itu laporan penjualan sales per bulan di tahun 2018. Seperti di sini kita masukkan nama salesnya, kemudian kita ambil data penjualannya itu dari tanggal pembelian. Kemudian di value-nya kita masukkan total pembelian untuk menghitung berapa yang dijual setiap salesnya. Di situ jumlah pembelian. Tapi yang akan ditampilkan di sini cuma tahun 2018 saja. Cuma di tahun 2018, tapi itu berdasarkan bulannya juga. Nah, kemudian yang akan ditampilkan itu adalah bulannya. Oke, kita masukkan lagi tanggal pembelian di kolom. Maka muncul tanggal pembelian, bulan pembeliannya, atau bulan dari total dari penjualan sales itu per bulan. Nah, kemudian di yang ketiga itu laporan penjualan ke customer per tahun, yang top rate-nya itu 20. Nah, di sini top rate-nya itu 20 yang tertinggi. Maka kita masuk lagi ke datanya,
kemudian pivot table bar, oke. Kemudian di sini yang kita data yang kita masukkan sama dengan tabel A tadi. Ada kemudian tahunnya, kemudian total pembeliannya, karena yang akan dimasukkan itu adalah harga. Kemudian di sini kita akan mensorting datanya berdasarkan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, maka di sini sudah tampil dari totalnya berdasarkan 20 top rate-nya. Kemudian di soal berikutnya itu laporan distribusi kopi per kota. Berarti yang ditampilkan di sini itu jumlah kopi yang terjual per kota. Berarti yang dimasukkan di sini itu nama produk, nama
nama kotanya, kemudian nama produknya. Nah, di sini sudah muncul jumlah kopi yang terjual di kota-kota ini, dan totalnya itu ada 1047 bungkus atau pieces. Kemudian yang terakhir ini ada penjualan sales terendah berdasarkan 3 bulan terakhir. Berarti yang di sini 3 bulan terakhir itu maksudnya di tahun 2018, mulai dari Desember ke Oktober. Berarti kita ambil nama salesnya, kemudian ditampilkan tanggal pembeliannya, kemudian masukkan nama jumlah pembeliannya. Nah, tetapi di sini yang akan ditampilkan itu yang paling rendah berdasarkan 3 bulan terakhir. Kemudian kita lakukan sorting.
maka di sini akan muncul total dari setiap sales, yaitu total produk yang dijual di 3 bulan terakhir. Cuma di sini di soalnya 3 bulan terakhir, tapi tidak dimasukkan tahunnya. Jadi kita ambil 3 bulan terakhir dari 2018 saja. Baik, mungkin cukup sekian di video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.